Kajiannya sampai mana tuh? Hah? Kajiannya sampai mana? Ujian tahu bulan lah, semua kan tergantung bulan itu. Iya. Dan sampai mana, minta kayak mana, pertanyaan apa, itu yang dijawab. Oh yang semalam itu yang kita sambung ya, lupa pula ya. Yang gue bilang omongannya kayak gitu ya. Gimana? Yang gue bilang katanya yang apa? Yang jahat kan setan ya. Iblis kan nggak jahat ya. Iya, sombong. Iblis kan cuma sombong aja ya. Kan dalam diri itu ngomong kayak gitu, yang jahat kita katanya manusia, nafsu kita apa hawa kita itu yang jahat katanya. Kalau muncul hawa itu nggak ada itu untuk goda gitu. Cara kembali apa ya? Iya. Jadi yang jahat itu, yang zolim itu setan itu. Jalan itu ya. Ya karena dia perbuatan. Karena perbuatannya itu zolim maka dia disebut setan. Kalau dia cuma menyipatin sifat sombong, disebut iblis. Tuh, jadi kalau iblis itu lebih cenderung kepada sifat ya. Sifatnya dia menyombongkan. Tentu gak mau nengok atau sombong. Ya. Tapi kan gak jahat. Iya. Gak ngores yang kan. Iya. Tapi kan dia jawab, dibilang dia gak usah sok kenal lah kau baru. Nah, itu kan ngores kan. Iya. Itu zolim kan. Iya. Itu setan. Itu dia bedanya. Iblis dia nggak mau menyakitin atau nggak ada, dia nggak akan menyakitin, tapi dia hanya menunjukkan sifatnya aja gitu, kesombongannya itu. Tapi kalau setan lebih parah daripada iblis. Ya burung yang lewat. Kenapa? Kalau setan itu dia menunjukkan perkataan dan perbuatannya yang harusnya nggak perlu dia ngomong gitu ya. Itulah bro mana, gua sosok kenal lah kan. Nah itu harusnya nggak perlu itu. Iya. Oh iya mau ke sana, kan selesai. Iya. Itu yang dikatakan setan tadi. Kayak perilaku omongan menyakiti orang setan juga ya. Iya. Perkataan yang menyakitin itu sama dengan perbuatan yang menyakitin. Nah jauhir dia. Setan juga ya. Berarti banyak ya setan sama iblis di kantor tuh. Banyak kali ya setan sama iblis di kantor tuh. Iblis itu lebih cenderung menunjukkan kesombongan aja. Lebih cenderung menunjukkan kesombongan aja. Iblis ya. Aku itu. Aku ya. Tapi kalau setan ya ngomongnya itu nyakitin, perbuatannya nyakitin. Jadi kalau dibilang setan itu nggak jahat, siapa bilang? Justru karena jahat itulah dia disebut setan, karena nyata perbuatannya. Berarti yang ngomong itu yang dalam diri itu setan itu ya? Ya. Bukan di dalam dirimu itu. Di luar tapi karena dia membisikinya halus. Itu setannya itu derajatnya udah seperti iblis. Derajatnya seperti iblis, karena dia tingkatan tinggi. Udah tingkat tinggi juga ya? Kalau udah tingkat tinggi dia pakai atribut iblis. Tapi juga dia minta juga ya? Kayak jaket berdiri ditutupnya. Kalau ini tanduk semua di sini. Itu udah bukan kelas teri lagi. Udah bukan kelas teri lagi. Enggak, itu paling tinggi itu. Halus ya. Jadi ini aku jujur aja sama aku pernah juga ada itu kan hari apa gitu, gara-gara tahap masalah apa gitu, nanti dalam sini ngomong kayak gini aja sama dia gini, terakhir mau nggak gitu. Nggak aku kerjain memang. Nggak aku kerjain gitu. Yang kau suruh ngerjain dia kan, supaya kena dia gitu kan. Kalau aku pakai nggak pakai itu aku nggak pakai jis itu enggak. Cuma tadi lah
pas aku pulang dari tua sebil itu kan, ya kan sana kayak biasa kan, lupa kereta di sana kan cemburu, tiba-tiba nyelip kan gini, bukan barang apa ya, kontol gitu. Jadi aku tuh kayak, kenapa bang? Aku nggak tahu, kok kayak gitu apa bilangnya kita? Entah, bisa ya bisa enggak, aku bilang gitu. Lagi pula dia yang salah, aku bilang. Dia yang lewat jalan kita, kok dia pula yang gini-gini kan. Aku sampai gini juga bro, sampai ke opak itu bro, cuman kata jangan. Berarti kok opak itu kok sama kayak dia katanya. Betul juga. Ini aku udah marah-marah kita aja. Dia nih mati tuh ntar lagi bang, tengok. Kuat. Biarin aja. Orang dia yang salah, dia itu kan dia pula maki katanya. Itu pula setan tadi. Itu setan tadi yang menggerakkan dia supaya kau terpancing. Gitu ya. Ya ibaratnya gitu, dia yang buat drama itu. Dia berdrama ya. Orang tadi itu digerakkan dia, membuat kau terpancing gitu. Baru dia bisikin kau, udah fokus aja dia, atau kau serang aja dia, atau kau buat aja gitu, kau buat ini aja, pakai apamu itu gitu. Itu dia juga ya. Itu Ngeri juga ya, baik ya. Makanya aku bilang sama kalian di WA itu, udah makin halus sekarang mainnya. Di grup belum ada kau bilang ya? Ada kan di grup Ada. Hati-hati, ini makin halus. Jangan sampai kalian tidak dipilih. Jangan sampai kalian nggak dipilih. Jangan sampai kalian gagal dalam memaknai semuanya. Itu juga ya, ngeri juga ya. Kesannya baik ya. Yang sulit itu seperti kalian, seperti kita ini para salib, fatal dia, kalau jatuh fatal tuh. Tapi beda sama orang umum yang mainkan itu tingkat rendah, siluman, nggak fatal kali. Kalaupun jatuh, artinya hukuman itu nggak terlalu fatal gitu. Kalau kita sekali jatuh fatal kali, karena kita belajar, kita tahu kenapa kita langgar, kenapa kita buat. Itu masalahnya. Satu lagi dia ngomong gini dia. Dan sekarang ini banyak orang menuhankan dunia, menuhankan akhirat, menuhankan Allah ya kan, sama menuhankan diri sendiri gitu. Itu gimana itu? Ya itu macam-macamnya. Itu ada betulnya. Karena orang sekarang ini yang namanya menuhankan itu, dirinya pun dituhankan, ibadahnya pun dituhankan, dunia dituhankan, akhirat juga dituhankan. Tapi yang dituhankan itu sesungguhnya siapa? Itu hampir benar. Karena dia bilang, tadi gue bilang apa? Orang sekarang kayak menuhankan dirinya dan menuhankan Tuhan Allah ya kan, dunia sama akhirat. Berarti kalau menuhankan Allah kan betul ya kan. Tapi kalau menuhankan nggak gitu dia harusnya cakapnya. Gitu? Lihat, perhatikan katanya. Sekarang manusia menuhankan ibadahnya, menuhankan dirinya, menuhankan dunia, dan menuhankan akhirat. Siapa sesungguhnya Tuhan itu? Harusnya gitu. Tapi dia dimasukkan tadi yang betul, dimasukkan arti gini, manusia sekarang menuhankan dunia, akhirat, dirinya, dan Allah. Kan nggak ada perbedaan jadinya. Iya, Ya, harusnya dia bertanya setelah itu, jadi sebenarnya siapa yang dituhankan? Kenapa harus itu? Harusnya kan Tuhan tadi yang dituhankan. Iya.
dia nggak menjelaskan, Penjelasan. nggak membedakan. Berarti itu siapa itu? Setan. Setan juga. Hati-hati. Ketika direvisi kau telah betul-betul. Tentu kan gini, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kan ada perbedaan tuh. Iya. Kecuali tadi itu yang membedakan kan. Ini kan dia nggak ada kecualinya. Iya, langsung semua rata ya. Itu dia. Situlah kau harus kritis membedakan tujuanmu. Setiap bisikan itu harus kau telaah. Hingga puncaknya nanti kau hujah dia. Kau siapa? Kau bisik-bisikin aku, bilang gini gitu. Bilang gitu. Kalau kau memang betul, ayo kita sadar. Tunjukkan kebenaranmu, persaksianmu itu tunjukkan semuanya. Ayo kita sadar. Gigi dia dengan Gigi gitu ya. nanti datang aja. Lengah kau datang juga. Tapi ya benar itu ada pernah berkata kayak gitu. Aku minta gini, jika ini benar ya tunjukkan kebenaran. Tapi jika ini salah, tunjukkan juga gitu kan. Habis itu nggak ada. Ya nggak ada. Berarti bukan kan? Iya. Itu caranya. Tunjukkan kebenaran gitu ya. Kalau itu salah ya tunjukkan juga. Kalau itu benar tunjukkan juga lah. Kalau dia benar pasti bercakap lagi ya. Tapi kalau nggak ada hilang, yang penting bukan lah ya. Iya. Setannya udah tinggi tuh. Udah beramai iblis. Udah ahli ilmu juga dia. Iya. Kandungnya udah banyak ahli tuh. Dia pakai atribut iblis, pakai jubah hitam. Ngeri juga dia. Temannya arus kan itu ya. Halus. Berarti orang-orang yang ibadah-ibadah apa dia juga itu main juga. Iya. Ustadz itu dia yang main. Dia juga man. Lah, Ahli agama tuh dia. Yang ahli-ahli lah merasa ahli itu dia semua. ahli ibadah gitu dia juga ya. Masa alim-alim itu ya banyak ibadah gitu dia juga man. Kalau yang kayak gitu yang tingkat awam ya tapi ya itu siluman. Tingkat awam. Tapi kalau tingkat dia belajar, Ustadz kan belajar dia, itu udah bukan siluman. Kalau saya beda lagi. Habis Quran itu hati-hati. Habis Quran itu hati-hati. Ya, dia juga. Di dalam dirinya itu siluman semua. Kalau dihabis dan menunjukkan kesombongan dengan habis itu udah ada indikasi di dalam dirinya itu ada siapa. Gitu ya. Sudah menunjukkan merasa itu udah ada indikasi itu. Jelas itu ya. Kawan itu ya. Itu ada kok tembak. Gitu ya cara mempelajarinya. Dia tuh berdoanya gini sekarang. Memang sih betul ya kan. Dari nikmat Allah yang diberikan aku berbuat zolim ya kan. Karena kan dikasih nikmat ya kan kebaikan, tapi kok gunakan untuk berbuat jahat, berbuat zolim. Itu kan sama aja, berarti kita nggak bisa lepas dosa gitu kan. Kita nggak bisa lepas dari tipu daya Allah. Allah itu maha tipu daya. Makanya aku selalu ingatkan kepada kalian, jangan pernah merasa aman dari Allah. Jika kalian merasa aman dari Allah, Allah akan tipu daya terhadap kalian. Ya, aku selalu minta berdoanya itu minta ampun karena selalu merasa aman gitu. Misalnya selalu merasa aman dan yang kita tahu Allah itu maha baik, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Tapi nggak pernah kalian ketahuin Allah itu maha cemburu, Allah itu maha sombong, Allah itu maha murka. Itu nggak pernah kalian ketahui ya. Iya, yang tahu kan yang baik-baik aja. Iya betul ya, pas. Makanya aku nggak pernah merasa aman dari Allah, karena aku tahu sekali kau mencintai sesuatu yang lebih cintamu terhadap Allah, disitulah Allah maha cemburu, diambil semuanya.
bisa diambil, bisa makin tambahin lagi ya, makin apa yang ketipu lagi ya. Iya. Kok Allah Akbar, mati boy, mati lampu. Iya, mati lampu. Nah itu hidup. Itu lampu apa dia emergency, mati semua. Iya, aku pernah doanya gini ya kan, mohon ampun panca indraku, apa pikir, jasad, ruh, 4 jiwa, serta lagi minta ampun karena telah menjadikan nikmatnya melakukan perbuatan zolim, ya kan? Tanpa kita sadari. Iya. Lalai itu zolim. Hah? Orang yang lalai itu zolim. Lalai itu sibuk Ya, selain daripada Allah, itu yang disebut lalai. Lupa itu dari kesibukan itu kita lupa bahwasannya kita itu harus mengingat. Jadi duduknya lalai itu karena kita sibuk dengan sesuatu, duduknya lupa itu kita nggak lagi mengingatnya. Jadi antara lalai dan lupa itu beda sebenarnya. Sama dengan bahagia dan senang. Senang itu identik dengan materi, bahagia itu identik dengan kasih sayang. iya tapi tipis kayaknya ya. Tapi kalau bilang orang Sama. iya lalai lupa sama itu katanya kan. Sama lupa. Ya beda saya ya, Beda. lupa tak ingat. Ya, itu sibuk. Itu sibuk ya, Nah, sibuk itu kesibukan itu kita lalai, akhirnya kita lupa. ya Jadi aku kayak aku bilang itu, kalau ditanya sampai mana, aku nggak bisa jawab apa. kalau dibilang sampai mana itu kan tergantung kalian semua, tentunya beda-beda kalian semua. Dan aku menjawab itu kan atas pertanyaan kalian, di mana kalian yang nggak memahami. Jadi kalau dibilang sampai mana ya sampai mana ada. Iya, Terus semua masih memperbaiki diri, terus semua masih belajar, di mana sampainya. iya. Gimana aku takut menjawabnya gini. Misalnya aku bilang aku udah sampai sini, begitu ditanya aku nggak bisa jawab, berarti aku belum sampai. Belum. Jadi aku akhirnya berdoa sama Allah gini lah, sesungguhnya apa yang aku tahu ya sampai sini sebagai telah diajarkan itu aja. Dan sesungguhnya apa yang ada pada sama aku semua itu nikmat, anak istri, harta, pokoknya aku punya itu adalah titipan darimu, yang dan fasilitas yang kau berikan untuk aku menjalani kehidupan ini kan gitu kan, fasilitas gitu kan. Nah, itu terima kasih. Nah, jadi kalau tanya sampai mana, sampai sini ditanya terus jelasin sama juga aku dusta kan, nanti ngomong apa-apa tuh gitu. Kalau kita cerita sampai ya cerita di dunia aja lah, aku mau kesini kesana sampai. Ya. Kalau mobil angkot ini dari mana kemana, dari sini sampai sana, itu sampai ya kan, jurusan Ada titik awal dan titik akhir. nah, itu baru sampai. Kalau ini cerita samping cuma Dalam pemahaman nggak ada cerita sampai, ada kan, nggak ada. titik akhirnya ya surga neraka itu ya. Iya, Itu titik akhir kan. iya, itu titik akhir. Tapi itu sampai ke situ kan proses panjang. Iya Di mas, proses itulah pembelajaran itu. Jadi setiap perjalanan itu kan ada proses. Jadi kita ini kan dari dunia ke akhirat itu kan hanya perjalanan, tapi yang sesungguhnya itu dari ridho Allah kembali ke Allah. jadi ridho. Ya. Kalau orang yang belajar itu dari Allah kembali kepada Allah, tapi kalau dari manusia awam biasa dari dunia ke akhirat. Kalau manusia biasa Iya, karena dia nggak belajar, nggak mengerti. Dia lahir di dunia, dia untuk menuju ke akhirat, surga atau neraka. tapi gimana prosesnya orang itu. Iya, proses disitulah yang ibaratnya apa? Banyak orang berbuat kebaikan pada akhirnya sia-sia. Mereka menyangka mereka tuh menuju surga, padahal neraka. Lebih bagus kita menuju ke Allah. Karena kalau kita
kita sampai kepada Allah. Sampai itu dalam arti Allah itu sendiri yang membuat kita sampai kepada Allah. Pada akhirnya kita dijanjikan Allah akhirat yaitu sebaik tempat surga, karena yang menetapkan surga dan neraka itu Allah, bukan amal ibadah kita. Jadi aku sekarang timbul gini, apakah di 2025 ini siapa yang bercakap seperti dia sombong pasti dibayar ya? Iya. Macam doang pamit ya? Iya. Gitu ya. Kenapa bro? Kenapa? Kenapa biar bukannya? Kenapa rotinya? Cuma orang makan mana ya kan? Oh di dalam baru gelap. Nggak masa 2 bulan. Jadi kayak Donald Trump itu sombong kali cakapnya. Kalau tidak dibebaskan Sandra, maka kami akan buat Gaza itu seperti neraka katanya. Mau apa ya cakap sekawannya? Cakap dia ya. Akhirnya apa? Bakaran kan? Sibuk ya. Baru dia merasakan itu. Mereka tahu pemilik kekuasaan itu siapa. Iya. Baru 3 yang bergerak ya. Api, angin, panah ya. Yang bergerak ya kan. Belum air. Ya. Itu udah dahsyat kali itu. Karena dia menunjukkan antara murka. Oh, yang api itu ya. Tengok dari videonya dia. Api itu di bawah angin dia. Iya. Makanya bisa habis ini. Jalan. Sapu ya. Tanahnya itu jadi panas. Iya. Itu. Apa nggak tambah parah sekawan itu ya. Sama kayak air topan ya. Ada air juga ya. 4 unsur.